شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang telah diberikan kepada kita semua. Kenikmatan yang tidak bisa kita kira, yang tidak bisa kita hargakan. Dan kenikmatan yang paling agung dari berbagai kenikmatan yang telah Allah curahkan kepada kita adalah kenikmatan iman. Mudah-mudahan keimanan kita semakin hari semakin kokoh, semakin bertambah, dan mudah-mudahan kita meninggal dunia dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sajikan ke pangkuan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu pertanyaan. Apabila seseorang menjual daging babi ataupun anak kita yang sudah bekerja tapi profesinya adalah menjual daging babi, bagaimana perasaan kita sebagai orang tua? Tentu kita akan benci, tentu kita akan jijik, dan tentu kita akan mengharamkan anak kita untuk menjual daging babi tersebut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, lalu bagaimana perasaan kita sebaliknya apabila anak kita menjual sebuah produk yang diharamkan oleh Allah, sifatnya sebagaimana riba ataupun menjual produk yang mempunyai bunga? Mungkin kita biasa-biasa saja. Padahal jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pengharaman babi dengan pengharaman bunga kedudukannya sama. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, "Hurrimat 'alaikumul maitata wad-dama wa lamal khinzir." Allah mengharamkan kita memakan daging babi. Allah mulai dengan kata-kata harama. Begitu juga dengan bunga. Begitu juga dengan riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan wa harrama. Kata-kata harama yaitu mengharamkan riba. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan dunia modern hari ini ternyata kita mempunyai dimensi pribadi yang terbelah. Kalau kita kemudian menjual sesuatu produk yang mengandung unsur riba, kita biasa-biasa saja. Tapi kalau ada saudara kita, anak kita yang menjual daging babi, mungkin kita akan marah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita, Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, makanlah apa yang ada di atas bumi ini yang halal lagi baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus memastikan bahwa harta yang kita bawa pulang ke rumah adalah harta yang halal lagi baik. Kita menggunakan harta kita untuk membeli sesuatu juga yang kita beli adalah halal lagi baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apabila kita mendapatkan pendapatan kita dari pintu-pintu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan membawa dampak buruk bagi kehidupan kita. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, dari Abi Hurairah Rasulullah SAW berkata, Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu baik dan tidak menerima sesuatu kecuali sesuatu itu datang dari sesuatu yang baik. Sedekah akan diterima oleh Allah apabila harta yang kita sedekahkan datangnya dari sesuatu yang baik. Bantuan yang kita berikan kepada orang baru diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila sesuatu itu datangnya dari sesuatu yang baik. Haji kita, umroh kita baru mabrur apabila harta yang kita gunakan untuk pergi haji dan pergi umroh juga berasal dari harta yang baik. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah hanya menerima yang baik-baik saja. Kenapa? Karena Allah itu adalah baik. Wa anallahu amarul mu'minin bima amara bil mursalin. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang mukmin sebagaimana Allah memerintahkan kepada
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang mukmin sebagaimana Allah memerintahkan kepada para rasul. Faqala ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu min thayyibati wa'malu shaliha. Wahai para rasul, makanlah dari sesuatu yang baik, wa'malu shaliha, dan kerjakanlah amal soleh. Ternyata jamaah yang dimuliakan oleh Allah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hubungan makanan yang kita makan dengan tingkat keseriusan kita, semangat kita dalam melakukan amal soleh. Imam Al-Ghazali mengatakan, apabila banyaknya asupan makanan kita yang bersumber dari sesuatu yang haram, maka ini akan menghambat kita untuk melakukan amal soleh. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hai orang-orang yang beriman, makanlah dari harta yang telah direzekikan kepada kamu. Tsumma dzakara rajul. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, ada seorang laki-laki yutilus safar, yang melakukan perjalanan yang cukup panjang, asy'asa a'bar, rambutnya kusut masai, yamuddu yadahu ila sama, dia mengangkat tangannya ke langit, ya Rabb ya Rabb ya Rabb, dia berdoa ya Allah ya Allah ya Allah. Wa mat'amu haram wa mashrabu haram wa malbasu haram wa ghudhiya bil haram fa inni yustajabu lahu. Ternyata jemaah yang dimuliakan oleh Allah, makan yang ia makan itu haram, minum yang ia minum itu adalah haram, pakaian yang ia pakai adalah pakaian haram, dan dia dikenyangkan oleh sesuatu yang haram. Bagaimana doanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, makanan yang kita makan berpengaruh kepada amal ibadah yang kita lakukan. Rasulullah mengatakan, apabila Anda membeli makanan seharga 10 pakaian, apabila Anda membeli pakaian dengan harga 10 dirham, 1 dirhamnya engkau dapatkan dari sesuatu yang haram, Anda gunakan pakaian itu untuk melakukan sholat, maka selama Anda gunakan itu, selama itu ibadahmu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, doa kita tidak akan diterima oleh Allah dikarenakan banyaknya asupan makanan yang haram yang masuk ke dalam tubuh kita, yang haram yang kita pakai. Ibnu Mas'ud pada suatu hari mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakanlah kepada Allah supaya doa yang aku panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, wahai Ibnu Mas'ud, apabila Anda ingin supaya doa Anda diterima oleh Allah, maka perbaikilah cara makan Anda. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita pastikan bahwa harta yang kita cari hari ini adalah harta yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara kita mendapatkan harta dengan cara yang dibenarkan oleh Allah. Ketika rezeki itu dapat, maka gunakan rezeki itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan harta yang telah Allah curahkan kepada kita bisa menjadikan asbab bagi kita untuk masuk ke dalam surga. Jangan sampai kemudian harta ini akan menarik kita masuk dalam neraka jahanam. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا.